Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dari kelompok Telaah Prosa Indonesia yang beranggotakan Octavia Landa, Emma Apriani, Rahmah Fiona Citra Raimon, dan Anita Prima Putri. Kali ini kita akan membahas materi tentang psikoanalisis sastra. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu sejarah psikoanalisis sastra. Munculnya pendekatan psikologi dalam sastra disebabkan oleh meluasnya perkenalan sarjana-sarjana sastra dengan ajaran-ajaran Freud yang mulai diterbitkan dalam bahasa Inggris, yaitu Tafsiran Mimpi, The Impression of Dreams, dan Three Contribution to a Theory of Sex, atau 3 sumbangan pikiran ke arah teori seks, dalam dekade menjelang Perang Dunia. Nah, pembahasan sastra dilakukan sebagai eksperimen teknik simbiosis mimpi, pengungkapan aliran kesadaran jiwa, dan pengertian libido ala Freud menjadi semacam sumber dukungan terhadap pemberontakan sosial melawan puritasme atau kerohanian ketat, dan tata cara Victoriasme pergaulan kaku. Nah, dahulu kejeniusan sastrawan selalu menjadi bahan pergunjingan. Sejak zaman Yunani, kejeniusan dianggap kegilaan dan tingkat neurotik sampai psikosis. Nah, penyair dianggap orang yang kesurupan, ya berbeda dengan yang lainnya, dan dunia bawah sadarnya yang disampaikan melalui karyanya dianggap berada di bawah tingkat rasional. Namun, pengarang tidak sekedar mencatat gangguan emosinya, ia juga mengolah suatu pola arketipnya. Sebagai Dostoyevsky dalam karyanya The Brother Karamazov, atau suatu pola kepribadian neurotik yang sudah menyebar pada zaman itu. Kemudian, ilmu tentang emosi dan jiwa itu berkembang dalam penelitiannya dalam karya sastra. Nah, teori dalam psikologis menurut Freud yang paling mendasar adalah tentang ketidaksadaran. Pada awalnya, Freud membagi taraf kesadaran manusia menjadi 3 lapis, yakni lapisan unconscious atau tak sadar, lapisan preconscious atau prasadar, dan lapisan conscious atau sadar. Nah, di antara 3 lapisan itu, tak sadar adalah bagian terbesar yang mempengaruhi perilaku manusia. Freud menganalogikannya dengan fenomena gunung es di lautan, di mana bagian paling atas yang tampak di permukaan laut mewakili lapisan sadar. Adapun aspek-aspek dalam pembagian yang dikemukakan oleh Freud dikenal dengan sebutan struktur kepribadian manusia dan tetap terdiri di atas 3 unsur, yaitu yang pertama ID. ID adalah salah satu-satunya komponen kepribadian yang hadir sejak lahir. Aspek kepribadian sepenuhnya sadar dan termasuk dari perilaku naluriah dan primitif. Nah, menurut Freud, ID adalah sumber segala energi psikis sehingga komponen utama kepribadian. Nah, sebagai contohnya, peningkatan rasa lapar atau haus harus menghasilkan upaya segera untuk makan atau minum. Nah, ID ini yang sangat penting awal dalam hidup, karena itu memastikan bahwa kebutuhan kita terpenuhi. Nah, sejak bayi, jika bayi lapar atau tidak nyaman, ia akan menangis sampai tuntutan ID tersebut terpenuhi. Nah, selanjutnya masuk kepada yang kedua, yaitu ego. Ego adalah komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk menangani dengan realitas. Nah, menurut Freud, ego berkembang dari ID dan memastikan bahwa dorongan dari ID dapat dinyatakan dalam cara yang dapat diterima di dunia nyata. Nah, fungsi ego baik di pikiran sadar, prasadar, dan tidak sadar. Yang ketiga, ada superego. Yang komponen terakhir ini untuk mengembangkan kepribadian yang mana aspek superego adalah kepribadian yang menampung semua standar internalisasi moral dan cita-cita yang kita peroleh dari kedua orang tua dan masyarakat, yang mana kami rasa benar dan salah. Nah, superego memberikan pedoman untuk membuat penilaian. Yang ideal, ego mencakup aturan dan standar untuk perilaku yang baik. Perilaku itu termasuk orang yang disetujui oleh fitur otoritas, orang tua, dan lainnya. Mematuhi aturan-aturan ini menyebabkan perasaan kebanggaan, nilai, dan prestasi. Nah, banyak pendapat yang menyatakan bahwa teori Freud hanya berhasil untuk mengungkapkan genesis karya sastra, jadi sangat dekat dengan penilaian proses kreatif. Nah, relevansi teori Freud dianggap sangat terbatas dalam rangka memahami sebuah karya sastra. Nah,
Hubungan yang erat antara psikoanalisis khususnya teori-teori Freud dengan sastra juga ditunjukkan melalui penelitiannya yang bertumpu pada karya sastra. Nah, teori Freud dimanfaatkan untuk mengungkapkan berbagai gejala psikologis di balik gejala bahasa. Oleh karena itu, keberhasilan penelitian tergantung dari kemampuan dalam mengungkapkan kekhasan bahasa yang digunakan oleh seorang pengarang. Psikologi sastra menetapkan karya sastra sebagai posisi yang lebih dominan. Atas dasar karya sastra sangat luas dengan tradisi-tradisi yang berbeda-beda. Nah, unsur psikologis pun menampilkan aspek yang berbeda-beda. Novel tidak melukiskan tokoh-tokoh dari semestaan yang sama dari pihak novel yang lain. Namun, novel juga tidak menampilkan tokoh secara individual. Pada dasarnya, karakterisasi merupakan multikultural. Dengan demikian, maka jelaslah maka psikologi sastra bukanlah menganalisis kebenaran psikologis, namun lebih mempertimbangkan kerelevansian dan peran studi psikologi. Dengan memusatkan perhatian para tokoh, maka dapat dianalisis konflik batin yang mungkin saja bertentangan dengan teori psikologis. Yang selanjutnya materinya yaitu kegunaan psikoanalisis sastra. Nah, psikologi atau psikoanalisis dapat mengklasifikasikan pengarang berdasarkan tipe psikologi dan tipe fisiologisnya. Nah, psikoanalisis dapat pula menguraikan kelainan jiwa, bahkan alam sadar, alam bawah sadarnya. Nah, psikoanalisis dapat digunakan untuk menilai karya sastra karena psikologi dapat menjelaskan proses kreatif. Misalnya, kebiasaan pengarang merevisi dan menulis kembali karyanya yang lebih bermanfaat. Dalam psikoanalisis, studi mengenai perbaikan naskah, koreksi, dan seterusnya. Hal itu berguna karena jika dipakai dengan tepat dan membantu kita melihat keretakan, fissure, ketidakteraturan, perubahan, dan distorsi yang mana akan sangat penting dalam suatu karya sastra. Nah, kita masuk kepada materi yang terakhir, yaitu tokoh-tokoh psikoanalisis sastra. Nah, yang pertama ada Sigmund Freud, seorang yang sangat berbudaya dan beliau mendapatkan dasar pendidikan Austria yang menghargai karya Yunani dan Jerman klasik. Yang kedua ada T.S. Eliot, yang ketiga ada Carl Jung, yang keempat ada Ribot, psikolog Prancis, yang kelima ada L. Rousseau, yang keenam ada Wordsworth yang menggunakan psikologi sebagai uraian genetik tentang puisi, yang ketujuh ada Ta Teng Keng, pujangga baru yang menyatakan bahwa untuk menulis puisi yang baik, penyair harus dalam keadaan jiwa tertentu pula. Dan yang terakhir ada Jacques Lacan. Mungkin hanya sekian materi yang dapat kami sajikan pada kesempatan kali ini. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.